Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini gak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Davi sehat? Kemarin sakit ya? Sakit apa Davi? Kenapa kemarin? Masuk rumah sakit berapa hari? 2 hari. Sekarang udah sehat? Alhamdulillah. Maghribi? Sehat? Alhamdulillah. Put gimana Put? Sehat Put? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, yuk Leon, silakan dipimpin temennya untuk berdoa. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi setelah 3 pertemuan yang lalu kita bahas pengertian teks berita, struktur teks berita, kaidah kebahasan teks berita. Nah, hari ini kita mau belajar menyajikan atau menulis teks berita secara lisan. Nanti kalian ada presentasi ke depan atau secara tulis. Pakai bahasa yang santun, akurat, dan sesuai kaidah. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya nih. Misalkan kalian membaca sebuah teks berita, tapi nggak ada nilai etikanya, nggak ada nilai Pancasilanya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau beritanya nggak ada etika, nggak ada nilai Pancasila? Saya Bu. Boleh Maghribi. Berita itu berisi, misalnya berita hoax, kebohongan, dan berita orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti kalau berita tanpa nilai etika bisa aja mengandung hoax, bohong, isinya nggak bertanggung jawab. Bagus. Yang lain? Boleh Ilham. Biasanya teks berita yang tidak dilandasi oleh nilai Pancasila biasanya itu akan menjadi berita yang bohong atau berita hoax atau sampai media untuk menjatuhkan orang lain atau cyberbullying. Berarti kalau teks berita nggak ada nilai etika, nggak ada nilai Pancasilanya, bisa aja dibuat untuk menjatuhkan orang lain, buat fitnah. Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Saya Bu. Leon. Kalau menurut saya sih bisa mengandung sara Bu, karena tidak mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Jadi kalau nggak ada nilai Pancasilanya bisa aja mengandung sara. Bisa aja menyinggung suku tertentu, agama tertentu. Nanti ujung-ujungnya orang yang baca teks itu bisa aja merasa terpecah belah. Lanjut. Kelompok ini? Akan banyak pertebaran berita-berita palsu atau hoax. Sama ya berarti ya. Berarti nih kalau teks berita nggak ada nilai etika, nggak ada nilai Pancasilanya, bisa muncul hoax. Terus tadi karena mengandung sara bisa membuat persatuan dan kerukunannya pecah. Tadi fitnah orang bisa merendahkan martabat seseorang. Berarti ini kalau banyak yang fitnah, nanti persatuannya terpecah belah. Nanti kita kompak nggak sebagai masyarakat Indonesia? Enggak. Nanti ketertiban sosialnya akan terganggu. Sekarang Ibu akan menampilkan teks berita. Terlihat tidak tulisannya? Ibu mau minta 1 orang dong untuk baca. Siapa yang mau? Boleh, Diki. Pancasila Februari 2025 juga di Depok. Buat semangat, kesatuan dan kebangsaan. Dinas Pendidikan Kota Depok bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyelenggarakan Pancasila Februari 2025 sebagai terobosan digital untuk menambah nilai-nilai Pancasila, baik kesatuan juga keadilan sosial oleh generasi muda dan masyarakat luas.
Oke. Lanjut, siapa yang mau baca lagi? Davi, oke, kamu. Yang memanfaatkan teknologi digital agar pembelajaran lebih menarik dan dapat menjangkau kalangan pelajar, serta masyarakat secara lebih luas melalui berbagai kegiatan virtual, serta diajak untuk memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, sila ketiga, kerakyatan, sila keempat, dan keadilan sosial sila kelima, dengan pendekatan inovatif yang relevan dengan perkembangan zaman. Momen ini menjadi bukti komitmen BPIP dan membantu kebijakan pendidikan lokal untuk membuktikan Pancasila sebagai fondasi bangsa, tidak hanya di ranah formal pendidikan, tetapi juga melalui inovasi yang memanfaatkan teknologi digital di era modern. Oke, terima kasih. Oke, jadi di Depok baru aja nih melaksanakan Pancasila Virtual Expo. Oke, yang pertama ini bentuknya teks berita. Terus ternyata teksnya udah mengandung nilai Pancasila. Apa aja tadi nilai Pancasila yang muncul? Sila keberapa? Sila ketiga, Sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Coba sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Oke, sila kelima. Oke, kalian udah belajar nilai-nilai Pancasila di mata pelajarannya Pak siapa? Ali. Oke. Nah, sekarang dari nilai-nilai Pancasila yang kalian pelajari di pelajarannya Pak Aldi, kita kolaborasikan nih. Jadi hari ini kita mau bikin teks berita mengandung nilai-nilai Pancasila. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita udah belajar kalau teks berita itu harus ada judulnya. Ini udah ada judulnya kan? Oke. Bagian awal udah ada. Oke, ini ada berapa paragraf totalnya? Ada 3 paragraf. Ada judulnya, ada kepala beritanya nih paragraf pertama. Di kepala berita itu adalah topik apa yang mau dibahas, kegiatan apa yang mau dibahas. Nah, lanjut paragraf sebelumnya ada tubuh berita. Berarti isinya adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada saat acara berlangsung. Oke, jadi hari ini Ibu ingin menugaskan kalian, duduknya udah selesai kelompok ya, udah kita bagikan dulu kemarin. Udah Ibu kasih juga lembar kerjanya. Jadi kalian udah bisa mulai nyicil tuh harusnya kemarin ya kan? Oke, coba kalian pikirkan nih di sekolah kita, kalau misalkan mau bikin kegiatan sosial, terus dibuat beritanya, karena nanti kita mau pasang di mading sekolah. Oke, jadi kalian bikin satu teks berita, misalkan sekolah kita mau mengadakan kegiatan apa yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Nanti kalian boleh dibuat 3-5 paragraf. Terus di dalamnya itu harus ada nilai-nilai Pancasilanya. Nah, di dalam teks berita itu harus ada narasumber. Kalian dapat beritanya dari mana? Ya kan? Oke, jadi dari 4 orang nih tiap-tiap kelompok, ada yang jadi penulis teksnya, ada yang jadi pewawancara, ada yang jadi narasumber. Nanti pilih ceritanya siapa yang mau jadi narasumber. Misalkan di sekolah ini mau bikin kegiatan gotong royong, terus narasumbernya Pak Cipto. Nah, jadi kalian seolah-olah berpura-pura jadi Pak Cipto, terus ada yang nanya kegiatannya gimana, berlangsungnya kegiatannya gimana, gitu ya.
Nanti dituliskan di dalam teks berita. Oke, paham? Ada yang mau nanya? Oke, Ibu kasih waktu berapa menit nih maunya? 10, 15, 20 menit. 20 menit cukup nggak? Cukup ya. Terus nanti setelah selesai teks beritanya, masing-masing dari perwakilan kelompok ada yang maju ya untuk bacain ceritanya ya. Ya, bisa. Siap? Oke, dimulai dari sekarang. Nanti kalau ada yang mau nanya. Ya, ceritanya siapa yang mau jadi narasumbernya? Ya, Bu. Misal kalian mau bikin apa? Misal nih, sekolah kita mau bikin apa? Acara untuk gotong royong. Gotong royong. Ya, Bersih-bersih sekolah. Oke, bersih-bersih sekolah. Kira-kira kalian butuh narasumbernya siapa? karyawan sekolah. Karyawan sekolah, boleh. Atau tanya ke anak OSIS nggak sih? Ini kan acaranya biasanya dibentuk sama anak OSIS kan? Kayak misalkan kamu jadi yang nelponnya. Kamu misalkan salah satu jadi anak OSIS-nya siapa? Ini pura-pura telepon aja, nanti baru bikin teksnya. Terus nanti dimasukin ke teks berita. Pakai HP, kan ada HP. Kamu yang pegang HP jadi narasumbernya misalkan. Terus angkat, jawab. Kamu yang nulis teks beritanya. Nah, kalian udah ada rencana? Ada, Bu. Apa? Bikin apa? Nah, kita bakalan ngadain apa sih pemilihan ketua OSIS karena itu mengandung Pancasila kemusyawaratan. Oh, ya, boleh. Terus kira-kira narasumbernya siapa? Siapa? Davi sebagai narasumber. Yang nelponnya siapa? Kodria. Yang nulis siapa? Natasha. Oke, nanti tulis di sini ya. Nih. Nanti ini kertas buat nulis teks beritanya, ini lembar kerjanya. Nanti kalau ada yang mau nanya panggil ya. Oke, kelompok kalian mau bikin teks apa? Kegiatannya tentang apa? Keberagaman budaya. Oke, keberagaman budaya. Kayak terinspirasi dari kegiatan P5 nggak sih? Oke, terus nanti di kegiatan itu ada apa aja? Oke, karena kalian suka jajan. Nanti bakal buka-buka stand. Oke, terus nih kalau acara itu diadakan, kira-kira kalian butuh narasumbernya siapa? Mau nanya Pak Cipto. Siapa di sini nanti yang bakal pura-pura jadi Pak Ciptonya buat ditelepon? Kayak, Pak, ini acaranya gimana gitu. Boleh, ini nanti pura-pura jadi Pak Cipto ya. Terus siapa lagi yang ditanya? Kenapa? Enggak, ini pura-pura aja gini. Halo, gitu. Kan udah belajar kan cara nelpon orang. Kenapa? Iya. Enggak. Di sini pokoknya nanti hasil akhirnya tuh teks berita gitu loh. Terus siapa lagi selain Pak Cipto yang mau ditanya? Siswa ada yang mau ditanya nggak? Belum tahu. Ya udah, pelan-pelan aja. Oke, kelompok ini mau bikin teks apa? Mau bikin lomba? Lomba apa? Ceritanya sekolah kita mau bikin lomba. Lomba daur ulang sampah. Oke, jadi nanti siswanya gimana tuh? Jadi nanti siswanya mulai dari pos A dan botol plastik. Oke, jadi lomba bikin kreasi dari barang-barang bekas, barang-barang plastik bekas. Oke. Oke, nilai Pancasilanya apa tuh di situ? Nilai Pancasilanya sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, ada keadilan sosialnya ya. Jadi nggak ngebeda-bedain pesertanya kan. Ya. Oke, narasumbernya nanti siapa kira-kira yang bakal ditelepon? Leon. Leon. Ya. Leon nanya ke siapa? Dan nanti bakal nanya ke Jihan. Jihan ceritanya jadi apa? Bu Friska. Oke, boleh. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya nggak? Belum. Oke, mau nanya apa? Maju presentasi di depan apa? Ya, nanti masing-masing dari kalian perwakilan nih siapa yang mau maju ke depan. Kan misal kamu udah jadi pewawancara, kamu udah jadi narasumber, misalkan kamu yang nulis, berarti kamu yang maju ke depan. Bacain teksnya. Atau siapa aja terserah mau siapa yang maju. Dah. Tanya lagi? Enggak. Oke. Tulis. Jadi gini. Oke guys, jangan lupa dalam teks berita itu harus ada unsur 5W 1H-nya ya. Harus ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Oke. Jadi gini, dari berita ini mencerminkan sila ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 ya. Banget. Udah, teleponannya udah. Kok ibu nggak lihat? Belum. Teleponan dong 2 orang. Kayak bagaimana pelaksanaan kegiatan ini gitu. Komentarnya apa? Nyambung. Untuk tanggal ini. Bentar lah itu. Ya, Pak Cipta tadi bilang kita Waalaikumsalam nak gitu. Sudah dibuat untuk judulnya untuk Sumpah Nusantara. Sudah dibuat. Berarti yang tadi nggak usah. Sudah dibuat. Nanti stand-stand makanannya nanyain ke Pak Cipto nggak? Pak, ada apa aja makanannya gitu. Apa nih fixnya? Tadi kamu bilang mau apa? Mau ini Bu, perolehan suara pemilihan ketua OSIS. Bukan ketua OSIS. Udah lewat tapi. Ya, terus apa Bu? Coba bikin yang kayak rencana yang belum ada ini gitu. Bu, perlombaan 17-an. Boleh. Berpartisipasi. Ini mau lomba. Ini mau bikin acara kuliner. Yang ini kayak mau bikin acara apa ya? Tadi acara apa? Gotong royong ya? Ya. Kamu gimana kalau kelompok kalian? Kan setiap hari Rabu kita ada literasi. Oh iya. Ya nggak sih? Iya Bu. Coba bikin acara apa gitu yang ada hubungan sama literasi. Pojok membaca Bu. Boleh. Boleh. Atau kayak misal nih biar ada nilai Pancasilanya. Gimana kalau ceritanya sekolah ini
bikin kegiatan literasi yang ngundang warga. Misalkan kita nanti nyediain buku nih, nanti warga bisa baca buku gitu. Nah ini pojok literasi juga boleh, kan itu pojok literasi nanti dalamnya ada buku-buku. Nanti warga kita panggil nih, warga sekitar KZ kita panggil terus biar baca. Coba. Aman. Boleh mau nanya? Kita tulis dari yang misalnya mereka jangan kita tulis kayak tentang pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Kayak gitu. Ini ditulis di sini ini aja. Nanti kamu ngedengerin tulisnya di sini aja nih. Nanti yang maju kan ada 3 kelompok kan. Berarti selain kelompok kamu tulis mereka judulnya apa aja. Terus sama nilai Pancasila yang ada di dalam teks berita itu menurut kamu apa? Dah. Ya. Jadi gini, Jangan main game dong, Ricky. belum lagi diskusi masa Bohong. Ngechat siapa sih itu? Ngechat siapa sih? pengelut. Tak dulu, jangan dulu di chat pacarnya. Kerjain tugas dulu. Halo, Nih kamu pura-pura teleponan sama Magribi. saya Jadi nanti yang maju siapa? Yang maju ke depan 1 orang doang. Kamu yang maju. nggak bicara berita Oh, kamu yang nulis beritanya. Kamu maju. Kamu berdiri gitu tadi. gantian lah, jangan 1 orang aja. Dia dari tadi nelpon gak ada yang jawab. Kenapa? Sama kelompok kita ditulis. Atau Gak usah, kelompok 3 lain aja. Oke guys, Ibu mau tanya sekarang progresnya udah sampai mana? Judulnya udah ada? Judulnya udah ada? Coba kelompoknya Magribi judulnya apa? Nyebut tentang gelar aksi sosial bersih dan peduli lingkungan sekolah. Oke, berarti mau ngadain apa tuh? Bisa seperti gotong royong. Oke, gotong royong. Oke, lanjut ke bagian kepala beritanya ya. Oke, lanjut bagian awalnya dibikin, paragraf pertamanya. Kelompoknya Leon, judulnya apa? Judulnya Sekolah 2 Jakarta Anura Opa. Oke, jadi ceritanya sekolah kita bakal bikin lomba kreasi daur ulang sampah. Oke, bagus. Dilanjut. Kelompok Putri, kelompok kamu. Judulnya apa? Festival Kuliner Nusantara. Keberagaman budaya. Oh, udah fix belum? Udah. Oke, coba kata-katanya diurutkan lagi. Urutannya gimana? Oke. Ada nama sekolahnya dong? Ada. Oke, kelompok ini judulnya apa? Judulnya kita bakal bikin teks berita yang mengagendakan pojok baca, Bu. Tapi pojok bacanya itu bukan kayak pojok baca biasa. Bacanya kita bakal ngebuka buat umum, Bu. Oke, itu konsep. Oh, terus apa? Ibu tanya judul teks beritanya. Oh, judulnya. Judul tuh mana judulnya? Udah dibuat belum? Belum. Baru kepikiran konsepnya aja. Iya, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti judulnya taruh di akhir. Iya.
Tapi tulisnya di atas. Oh iya di atas dulu. Ya. Oke, buat kalian yang lupa, mungkin ada agak-agak lupa dikit ya. Nih, bisa dilihat lagi struktur teks beritanya. Judul, nanti kalian buatnya singkat, padat, dan menarik. Terus harus mencerminkan isi beritanya. Tuh, nanti lanjut ke teras berita atau kepala berita. Nanti terakhir baru isi beritanya apa. Oke, Ibu biarin slide-nya begini, nanti kalian bisa sambil dilihat lagi. Bu, kelompok saya udah dapet judul nih, Bu. Oke, cepet banget kece. Iya, aduh. Apa Oh judulnya? dia, kasih tau ke dia. Judulnya ayo kita membaca. Ayo mari kita membaca. Itu judul teks beritanya. Oke, ayo kita membaca. Ayo, mari kita membaca. Boleh. Kenapa sih Ilham? Iya, teras ada nih. Awal. Coba lihat tulisannya. Lucu. Ini bukan dari kemerdekaan dengan mengumpulkan barang-barang yang sekiranya bisa dipakai. Yang masih layak untuk digunakan kembali. Udah, wawancaranya udah. layak digunakan itu. Ini wawancaranya kita buat gitu. Ngasal aja, kayak nggak harus terlalu ditulis teksnya. Nanti intinya di teks beritanya itu kan ada kutipan dari narasumber kan tentang acara tersebut. Ya udah. Iya. Itu jangan ada depannya maju. Mau Tumben nggak tidur, nggak ada yang tidur. Ini beda nih. Semangat, terlalu bersemangat ya. Ya Bu, ini beda nih Bu. Selain bersihin lingkungan. Nggak apa-apa, bisa. Bentar dulu kita pertanyaan. Oh iya, tanggal di teks beritanya samain aja ya hari ini. Jakarta 14 Agustus 2025.
Tulisannya bagus loh. Ini buat saya nulis dulu. Iya. Tulisannya juga bagus lah punya kamu. Ini apa sih dibacanya? Ingin Bu, ingin. Ini terbalik Bu. Tuh. Berarti harus dibalik. Iya dong Bu. Aduh. Iya sih ingin. Ini apa? Masyarakat. Kamu aja kesulitan baca tulisan kamu sendiri. Yang nulis siapa nanti? Oke. Ya, dulu, bentar. Yang ini dulu, apa? Teras berita sama tubuh berita. Teras berita tuh kepalanya, bagian awalnya. Bagian iya. Ini teras, ini kepala, terus bagian bawahnya baru tubuh. Ya, isi. Ya, tubuh. Minimal 3 paragraf ya. Udah dapat berapa paragraf? Baru 3 Bu, 3. Baru 3. Udah minimal tuh. Saya pengennya ada 5 Bu. Oke, bagus. Lanjut deh. Apa? Boleh. Kalau kita tulis misalnya kelompok 1 itu temanya tentang kreasi dari ulang sampah. Jadi saya tulisnya sila yang pertama itu sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa yaitu melalui rasa syukur atas alam yang diberikan serta sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa nggak? Boleh tulisan nanti kayak gitu aja. Udah dapat berapa paragraf? Kita udah dapat berapa paragraf Ibu? 2. Ya 2. Oke, minimal 3 ya. Pusing. Pusing nggak? Sedikit pusing. Kata Hilham dia pusing. Kalian pusing nggak? Pusing. Pusingnya kenapa? Sulitnya di mana? Sulitnya sih di bagian mencari beritanya sih Bu. Mencari beritanya. Iya. Merangkai beritanya kali Ya, maksudnya. ya maksudnya begitu Bu. Kan judulnya udah nemu. Judulnya ketemu sih, cuma merangkainya itu yang sulit Bu. Nggak terbiasa menulis dengan bahasa yang baku ya. Iya Bu, betul Bu. Bu betul sekali. Saya Terlalu anak Jaksel sih. Ya, Bu. Sehingga saya tidak bisa berbahasa baku. Sehingga saya tidak bisa berbahasa baku. Itu bisa berbahasa baku. Kita Bu. Oke, baik. Dilanjutkan ya berbahasa Siap, Bu. bakunya. Ya, Bu. Apa buat meriahkan apa jadi kamu tuh soalnya menulis semua berita itu Apa? kayak misalnya nanti kan Leon ini jadi yang wawancara Jian ini nanti jadi Bu Friska si Leon ini nanti tuh bakal nanya kayak hari ini di Satria Bakti 2 ada acara apa dan memeriahkan apa terus nanti karena si Jian jadi Bu Friska dia nggak jelasin kalau misalnya Satria Bakti 2 tuh lagi ada
lomba buat meriahkan hari kemerdekaan dan tempatnya itu bisa kayak bakti 2. Benar kan Bu? Boleh. Gitu, kayak gitu kayak seolah kamu tuh nyusun acaranya ini. Nanti pasti di wawancara telepon atau megang itu beneran apa pakai tangan gitu. Megang telepon aja, tapi kayak pura-pura aja. Nggak telepon beneran ke orangnya ya. Jangan telepon Bu Friska beneran. Iya itu. Teleponnya di sini aja ceritanya. Berarti yang maju cuma yang baca teks. Iya, nanti yang maju ke depan tuh yang benar-benar udah tinggal baca jadi, teks jadi. Kalau untuk ilmunya nanti kumpulin. Dikumpulin nanti. Berarti kita tulis sama kelompok kita ya. Iya. Yap, betul. Ice breaking dulu nggak sih kita? Bu, saya ngantuk deh, Bu. Ngantuk. Bangun dong, bangun. Gimana nih, Bu? Apakah kita Bangun. Ya sebenarnya karena kita pelajaran bahasa Indonesia nggak jauh-jauh dari nebak kata ya ice breakingnya. Ayo bangun dulu. Boleh diluruskan pinggangnya, tangannya. Ini masih ada yang semangat nulis nih. Bisa nggak sih agak keluar dari mejanya terus kita kayak agak melingkar gitu? Nah enggak, berarti kamu agak munduran aja. Oke nanti jadi urutannya dari siapa sih Ninda. Dari kamu ke Dwiki, ke kamu terus gitu. Bikin aja lingkaran. Kamu munduran. Kamu situ. Yaudah keluar dari meja. Kemana? Itu kemana temennya nggak diajak. Ajak Ilham. sini. Yuk. Dempet-dempetan sini. Kayak tim bola. Oke, kita mau main tebak kata berantai. Jadi cara mainnya misalkan ibu sebut satu kata, nanti orang selanjutnya dia harus nyebutin satu kata dari huruf terakhir yang ibu sebutkan. Misal ibu bilang pohon, berarti kamu cari kata yang diawali dari huruf N. Nanas. Boleh, misalkan nanas, berarti belakangnya S kan? Kamu cari huruf dari S. Bisa. Oke, 1, 2, kita ke kanan ya. Kambing. Gigi. Ika. Nanas. Sapi. Induk. Induk. Kambing. Gendang. Golok. Kalung. Gigi. Ulang. Pokoknya kita harus cepet ya. Dihitung sampai 1, 2, 3. Kalau nggak bisa nebak hukumannya apa? Kalau nggak bisa nebak hukumannya apa? Jangan ada hukuman. Oke. Nanti kalau ada yang salah kita langsung pindah arah aja. Sekarang dari sebelah kiri ibu. Bunga. Gigi. Belakangnya A. Oke, pindah. Kado. Obeng. Gajah. Hayam. Coba mulainya dari siapa deh? Jangan dari ibu. Mau dari siapa mulainya? Oke, boleh. Ayam. Mandi. Ilmu. Untuk.
Gigi. Itik. Kaca. Anak. Anak. Kambing mulu, ya deh pokoknya kambing. Ada apa dengan kambing sih? Gorila. Gorila. Anduk. Anduk. Kaca lagi, nggak boleh. Ada ulang dari kamu mulainya. Ya, terserah. Kuku kemana? Gigi lagi nih. Golok. Golok lagi. Kalung lagi. Gorila. Boleh, gorila lagi. Biasa aja dong. Biasa aja dong anjingnya. G. Garuk. Kuping. Boleh, kuping. Gagang. Busi. I dong. Ikan. M. Nampol. Boleh kasih nampol. L. Lele. Entitas. Kece banget. Entitas. Hah? Semut. Tapir. Ronaldo. Obat. Tikus. Sapi. Itik. Boleh, titik. Kalung mulu, ya udah nggak apa-apa deh. Gigi mulu. Gusi mulu. Iklan. Iklan, gigi kece, iklan. N. Nasi. I. Itu. U. Ular. R. Rambut. Oke, udah. Oke, lanjut lagi. Kalau ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? Apa udah semua? Yang udah deh boleh maju duluan. Yuk. Oke, kelompok 1 udah. Ayo 1 orang maju. Oke. 1 orang maju ke depan. Buat baca ini. Dari judul sampai sini. Enggak, udah. Ceritanya udah. Tadi nelponnya tadi pas diskusi kan. Tadi. Dah. Yuk. Ya. Oke guys, temennya ada yang mau maju. Kalian dengarkan sebentar ya. Sambil boleh lanjut nulis kalau yang belum. Yuk. Ya. Sebut namanya. Sebut kelompok berapa. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Putri Nur Aini dari kelompok 1. Saya ingin membaca berita, yaitu judulnya SMK Satya Bakti 2 Jakarta gelar Festival Kuliner Nusantara, rayakan keberagaman budaya. Untuk isi paragraf berita ini ada 4 paragraf, tetapi dijadikan 3 paragraf. Untuk yang pertama, teras berita. Sabtu 10 Agustus 2025, SMK Satya Bakti 2 Jakarta mengadakan Festival Kuliner Nusantara di halaman sekolah. Acara ini diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan orang tua dengan menampilkan berbagai makanan tradisional dari Sabang hingga Merauke. Kepala Sekolah Bapak Sucipto mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenal kekayaan kuliner Indonesia sekaligus menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air. Melalui kegiatan ini, siswa belajar menghargai perbedaan dan memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa sesuai sila ketiga Pancasila. Untuk tubuh beritanya, selain belajar makanan, acara juga diisi dengan pertunjukan tari daerah,
musik tradisional, dan lomba memasak antar kelas. Warga sekitar turut hadir meraihkan acara, menciptakan suasana persaudaraan dan gotong royong yang dikental. Untuk menutup, festival ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi siswa untuk mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghargai budaya dan memperkuat persatuan bangsa. Untuk cermin di berita ini, cermin Pancasila, yaitu siswa belajar menghargai perbedaan dan memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa. Itu sesuai sila ketiga. Oke, sudah? Dah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk lagi. Ya, silakan duduk lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 teks beritanya tentang apa tuh? Festival kuliner. Jadi nanti kegiatannya tuh kayak acara P5 yang pernah kita lakukan. Ada nari-narinya, ada kulinernya, kayak gitu. Oke, lanjut. Kelompok berapa yang mau maju lagi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 siapa yang mau ke depan? Saya. Ke sini aja. Nasiwa. Iya. Kenapa? 5 dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasiwa Halia dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang berita siswa SMK Satya Bakti 2, Jakarta gelar lomba kreasi daur ulang sampah. Jakarta 14 Agustus 2025 dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, SMK Satya Bakti 2 Jakarta mengadakan lomba kreasi daur ulang sampah bertema inovasi untuk bumi. Kegiatan ini melibatkan seluruh kelas dan bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Guru pembimbing Ibu Novita Herawati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud implementasi sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Melalui rasa syukur atas alam yang diberikan serta sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memanfaatkan limbah menjadi produk berguna. Hasil karya siswa yang beragam, mulai dari pot bunga dari botol plastik, tas belanja dari kain bekas, hingga hiasan rumah dari kertas koran. Kegiatan ini melatih kreativitas sekaligus mengajarkan gotong royong seperti di sila ketiga. Para pemenang lomba akan mewakili sekolah pada ajang Eco School Competition tingkat kota minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Naisiwa bacanya ala-ala presenter tadi ya. Oke, nanti kalau ada lomba baca berita kamu ikut ya. Iya, Ibu. Nanti tinggal diperbaiki lagi sedikit. Oke, tadi kelompok 2 teks beritanya tentang apa? Pak, lomba apa? Kreasi daur ulang. Oke, lanjut. Kelompok mana yang mau maju lagi? 3 atau 4? Pilih-pilihan. 4 dulu. 3 dulu. 3 dulu, 4 dulu nih. Ayo 3. 3 dong. Ayo, Ilham. Ayo ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelompok 4. Saya akan membacakan teks berita tentang gerakan literasi untuk semua. Jakarta, 14 Agustus 2025. Dalam upaya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar dan masyarakat sekitar, SMK Satya Bakti 2 Jakarta melaksanakan kegiatan sosial bertajuk Gerak Literasi untuk Semua pada Rabu 13 atau 8. Kegiatan ini diisi dengan pembukaan taman baca di halaman sekolah.
Program ini pinjam buku gratis untuk warga dan kelas mendongeng untuk siswa. Ketua OSIS, Rafli Setiawan, menyampaikan bahwa program ini lahir dari musyawarah bersama seluruh siswa dan guru, mencerminkan nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kami ingin literasi tidak hanya untuk siswa, tetapi juga bermanfaat bagi warga sekitar, ujarnya. Kegiatan ini juga melibatkan siswa sebagai relawan pengajar baca tulis bagi anak-anak yang masih kesulitan membaca. Hal ini menjadi wujud nyata sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan memberi kesempatan yang setara bagi semua orang untuk mendapatkan ilmu. Kepala Sekolah, Bapak Dr. Randes Sucipto, PMSI, berharap kegiatan ini dapat menjadi tradisi tahunan. Selain membantu masyarakat, kami juga belajar arti gotong royong yang merupakan jiwa sila ketiga Persatuan Indonesia. Katanya, masyarakat menyambut hangat program ini dan beberapa warga bahkan menyumbangkan koleksi buku mereka untuk melengkapi taman baca. Dah. Tutup. Sekian literasi yang saya bacakan. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kegiatan literasinya beneran diadakan, mau nggak? Mau. Maunya kayak nggak ikhlas gitu ya? Mau Mau banget. Oke, lanjut terakhir kelompok 4. Duikoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari kelas 11 akuntansi. Saya akan membacakan teks berita dengan judul Aksi Sosial Bersih dan Peduli di Lingkungan Sekolah. Jakarta, 14 Agustus 2025. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, siswa SMK Satya Bakti 2 Jakarta mengadakan kegiatan sosial bertema Bersih dan Peduli pada Senin tanggal 11 Agustus 2025. Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa, guru, serta tenaga pendidikan untuk membersihkan area sekolah dan menata kembali taman hijau. Wakil Ketua OSIS, Lisa Agustia, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila pada seluruh warga sekolah. Kebersihan ini mencerminkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, karena semua elemen sekolah bekerja sama tanpa memandang perbedaan, ujar Lisa. Selain itu, membersihkan lingkungan sekolah juga mengadakan donasi buku untuk perpustakaan sekolah dan bantuan peralatan belajar bagi siswa yang membutuhkan. Kepala Perpustakaan, Bapak Fajar, menegaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga sekolah. Siswa kelas 10, Ahmad, mengaku senang bisa ikut berkontribusi. Kami jadi lebih sadar pentingnya gotong royong seperti yang diajarkan di sila keempat melalui musyawarah dalam perencanaan kegiatan ini, ujarnya. Dengan semangat kebersamaan, kegiatan sosial bersih dan peduli menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke, udah mulai capek, udah mulai ngantuk ya. Oke, jadi hari ini kita semua sudah berhasil membuat teks berita. Yeay. Oke, jadi tadi teks berita kalian semuanya sudah bagus, udah ada judulnya, udah ada teras beritanya, udah ada isi beritanya. Dan yang paling penting semuanya ada nilai-nilai Pancasilanya. Oke, terima kasih. Oke, nanti
si lembar kerja peserta didiknya. Silakan, nggak apa-apa, lanjut diisi dulu. Nanti akan Ibu tagih di pertemuan selanjutnya. Nanti kalian tuliskan ya, tadi kelompok yang maju itu judulnya apa aja, terus nilai Pancasilanya apa aja tadi yang ada di dalam teks berita tersebut. Paham? Paham. Ada yang mau nanya? Tidak. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.